Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Ya, kali ini kita bakalan ngebahas tentang pembahasan KSN 2020 ya. Jadi kemarin kita udah bahas KSN 2021-nya, sekarang kita bahas ke KSN 2020. Ya, insya Allah ini kayaknya bakalan dibagi beberapa part juga. Bahkan bisa sampai 6 sampai 7 part ya. Di sini ada mungkin satu part satu soal atau dua soal. Ya, di sini kita uh, ya langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelum itu di review juga ya. Soal KSN 2020 ini cukup menarik ya karena apa? Ada hal-hal lain yang muncul. Kayak di sini ada sesuatu yang baru di sini kayak titrasi redox. Sini. Terus di sini juga ada voltametri ya. Voltametri eh terus di sini ada juga persamaan Clapeyron. Nah, di sini. Jadi cukup menarik ya di KSN 2020 sama seperti KSN 2021 kemarin, soalnya cukup menantang. Nah, untuk soal nomor satu ini cuma stoikiometri biasa ya, cuma stoikiometri biasa. Nih kayaknya harusnya sih semuanya sih pada bisa sih. Harusnya full score ya. Terus yang kedua ini soalnya kinetika, cuman di sini kinetika itu berubah. Yang dipakai ini adalah rho. Massa jenis dari suatu molekul ya. Jadi perubahan massa jenis ya. Nah, jadi harusnya nanti ini kita convert dulu ke molar atau sesuatu yang senada bisa tekanan dan sebagainya. Nah, ini kinetika. Nah, ini kimia organik ya. Kimia organiknya ini nggak terlalu ribet sebenarnya nih. Kalau misalkan saya lihat, oh tetap ada ini HNMR-nya. Nanti kita kerjakan coba kimia organiknya. Di sini udah ada. Terus struktur atom supernova ini tentang persamaan Rydberg ya. Ini tentang persamaan Rydberg. Nah, ini persamaan Rydberg. Nah, ini tentang hukum Hess biasa. Nah, ini mungkin soalnya kurang jelas karena di scan ya. Tadi scan. Saya dapatnya yang udah di scan seperti ini. Nah, terus ini ada, ya ini sebenarnya persamaan Rydberg sih, kayak gitu. Ini harusnya kalau yang ini udah saya ajarin semua sih, kayak gitu. Terus ini elektrokimia nikel dan tembaga. Nah, ini persamaan Nernst biasa. Nah, di sini titrasi redox. Nah, ini titrasi redox, ini titrasi biasa. Cuman di sini pasti ada voltametri ya, di sini. Voltametri seperti ini. Kayak gitu. Terus di sini titrasi redox menggunakan voltmeter nih. Namanya saya lupa. Nah, ini seperti itu udah. Terus yang ini termodinamikanya cukup ini ya, cukup menantang juga karena jarang-jarang keluar kayak gini. Ini adalah persamaan Clapeyron. Sebenarnya persamaan Clapeyron ini nggak terlalu susah sih. Cuman sedikit juga digunakannya cuman di bagian nomor C dan itu juga cuman 3 poin. Jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu signifikan. Nggak kayak kemarin. Kemarin tuh cukup. Cuman memang harus diinin. Nah, ini. Nah, terus nyawa aluminium, 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 aluminium. Senyawa aluminium. Nah, ini tentang senyawa, oh ini MS ya, tentang MS nih. Oh, ini analisis oh, ini ada C13 ya. Oh, ada P13 NMR juga. Oh, nah P31 NMR. Nah, ini mungkin perlu wah berarti perlu dipelajari NMR secara umum ya. Yang saya pelajarin. Sebenarnya sama aja sih NMR kayak gitu-gitu aja. Cuman P31 sama C13 tuh mungkin berbeda ini kali ya. Berbeda apa nilai I-nya. Nilai I-nya itu adalah nilai spin intinya gitu. Coba kalau misalkan kita lihat dari ini, kita coba lihat di anorganik. Ini Hosgrove ya. Hosgrove. Kita lihat sama nggak apa spin inti jadi NMR C13 NMR. Nah, ini kita lihat NMR itu bab berapa ya? Bab 3. Bukan bab 6 jangan. Nah, ini NMR.
bab 4 106 berarti kita tambah 20 lah. Tambah 30 126 130 140 lah. Nah, di sini infrared Raman NMR mana ya? Nah, ini NMR kita lihat P31. Kalau P31 itu setengah juga, jadi nggak ada bedanya ya. Jadi nggak ada bedanya dengan C13 NMR atau HNMR. Ya, nilai I-nya tetap setengah juga, jadi nggak ada bedanya. Ya, cuman beda pengukurannya sih. Ya, kalau itu ngukurnya di fosfor. Seperti itu. Jadi nggak ada bedanya, nggak perlu dibahas lebih lanjut sebenarnya. Nggak terlalu ini. Cuman nanti di video selanjutnya mungkin saya bakal ngebahas NMR selain HNMR atau C13 NMR ya, biar ini komprehensif NMR-nya kayak gitu. Yang sering digunakan emang HNMR dan C13 NMR sih gitu. Nah, terus ini analisa jenuh. Nah, ini reaksinya ya. Dan ini ada KLT juga. Nah, ini gabungannya dengan praktikum. Terus yang ini kesetimbangan asam basa dan kelarutan. Nah, ini biokimia. Oke, ini soalnya nggak terlalu susah ya dibandingin KSN 2021. Jadi KSN 2021 tuh soalnya lebih susah dibandingin KSN 2020. Cara ini cara lebih susah. Jadi yang dapat medali di KSN 2021 salut lah, keren. Berarti kalian hebat. Ya, KSN 2020 juga hebat sih orang-orangnya gitu. Cuman maksudnya yang KSN 2021 kalau menurut saya lebih susah dibanding KSN 2020. Sepertinya kayak gitu. Dilihat dari ini ya. Oke. Sip. Ya, sekarang kita bahas saja ke pembahasan nomor 1. Nomor 1 bilang, jadi kita punya padatan ada kalium karbonat dengan kalsium nitrat. Keduanya adalah padatan putih anhidrat. Ia dapat larut dalam air. Jika kedua larutan ini dicampurkan, dapat menghasilkan padatan putih yang tidak larut dalam air. Padatan ini dipisahkan dari larutannya, dicuci, dikering, dan ditimbang. Diketahui bahwa massa atomnya sekian-sekian, pKa-nya sekian-sekian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cermat. Jawaban yang tidak tepat dapat memengaruhi penilaian terhadap soal berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sebenarnya nanti kalau misalkan nih kan di soal nomor B sama soal nomor C kan berhubungan ya. Jadi yang dimaksud dengan sini adalah kalau misalkan kalian salah di jawaban soal nomor B, maka mungkin kalian gak dapat poin. Jadi 0 poinnya misalkan seperti itu. Atau misalkan kurang tepat di nomor B, misalkan poin kalian tidak full poin, tidak 3 poin, tapi 2 poin. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan jawaban nomor B untuk menjawab nomor C, maka meskipun betul, maka poinnya tidak akan full poin. Tidak akan full poin. Misalkan 3 poin, sini dikurangi jadi 2 poin misalkan. Karena kalian menggunakan jawaban nomor B, di mana jawaban nomor B itu adalah jawaban yang salah gitu. Jadi tidak akan full poin. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup fair juga sih kayak gitu. Tapi kalau dulu seingat saya meskipun jawaban di B-nya ini salah, tapi kalau misalkan kita gunakan jawaban B untuk jawaban C, itu tetap dapat full point gitu. Kalau dulu zaman saya kalau nggak salah. Cuman kalau sekarang jadi dikurangi sih, jadi dikurangi. Dan bagus juga sih, lebih baik gitu. Jadi kalau nanti saya ngajar juga pakai sistem yang seperti itu aja. Oke, di sini masuk ya. Terus kan sama reaksi yang setara masuk fasanya untuk mencampurkan kedua larutan garam tersebut. Jadi kita campurin kalium karbonat dengan kalsium nitrat. Jadi kita campurkan saja kalium karbonat dengan kalsium nitrat. Dua-duanya aqueous, kita campurin, ya tentu saja terbentuk kalsium karbonat dan terbentuk kalium nitrat. Di analisis kualitatif, semua karbonat itu mengendap kecuali dengan golongan 1 atau amonium. Jadi di sini kita bisa lihat di sini kenapa larut, karena semua karbonat itu mengendap kecuali golongan 1. Ini kan kalium kan golongan 1, maka dia larut. Nah, tapi ketemu kalsium yang golongan 2, dia pasti mengendap. Jadi yang mengendap itu adalah kalsium karbonat dan kalium nitrat nih masih bentuk larutannya, filtratnya. Terus jika 131,1 gram kalsium karbonat dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml, berapakah konsentrasi dari larutan tersebut? Nah, konsentrasi tinggal cari aja ya, bahwa molaritas kalium karbonat itu adalah massa dibagi MR-nya dikali V, dibagi V. V-nya harus dalam liter ya, jadi 0,25.
Kita masukin dapat 3,8 liter. 3,8 molar seperti itu. Udah simpel sih kayaknya. Jadi nggak terlalu susah emang soal nomor 1. Jadi biasanya soal nomor 1 tentang stoikiometri. Kalau di kota itu stoikiometri jadi momok karena nggak semua orang bisa mengerjakan stoikiometri. Tapi kalau di OSN stoikiometri justru jadi soal bonus. Karena hampir semua peserta OSN itu pasti bisa mengerjakan stoikiometri gitu. Nah, yang jadi momok adalah organik gitu. Seperti itu biasanya. Nah, terus setelah itu yang nomor C, hitung pH 100 ml kalium karbonat pada soal B. Nah, volumenya itu tidak akan memengaruhi konsentrasi. Kalau tidak akan memengaruhi konsentrasi, Kalau tidak akan memengaruhi konsentrasi, maka konsentrasi di soal nomor B maupun soal nomor C itu sama. Dengan katanya apa? pH di soal nomor C dengan soal nomor B itu sama. Jadi kita tinggal hitung aja. Nah, karena dia itu bentuknya garam, maka kita pakai hidrolisis garam. Akar KW per Ka2 kali garamnya. Nah, kita dapat OH-nya sekian, maka pOH-nya sekian, pH-nya itu adalah 12,44. Nah, kenapa saya gunakan Ka2? Kenapa tidak Ka1? Karena Ka1 berarti itu efek basanya itu rendah gitu. Sedangkan Ka2 efek basanya itu lebih tinggi. Nah, tapi kan bisa aja setelah terhidrolisis menggunakan Ka2, kita bisa lagi hidrolisis menjadi Ka1. Bisa nggak? Bisa. Tapi karena Ka1-nya, kalau misalkan kita lihat di sini, Ka1-nya itu sangat kecil ya. Ka1-nya itu kan sangat kecil di sini. Ka1-nya sangat kecil dibandingin pKa1-nya sangat kecil dibandingin pKa2. Berarti itu bisa kita ibaratkan bahwa apa? Bahwa efek basanya itu jauh lebih kuat di pKa2 dibandingkan dengan pKa1. Jadi efek basa dari Ka1-nya itu bisa kita abaikan lah kayak gitu. Jadi nggak diabaikan juga nggak jadi masalah. Jadi bentuknya seperti ini aja, disimpelin. Simpel saja. Jadi 12,44. Gak usah overthinking ya. Jadi kebanyakan para peserta itu overthinking karena dia telah mempelajari sesuatu yang lebih advance, misalkan kayak MBCB, mass balance dan charge balance. Jadi bisa aja ini ada peserta KSN yang menggunakan mass balance dan charge balance di sini, dan itu ya overthinking gitu. Jadi terlalu memboroskan waktu gitu. Nah, makanya harus yang perlu dipahami adalah kalian tidak hanya belajar rumus, tidak hanya belajar persamaan-persamaan yang ribet, tapi adalah gimana cara menggunakannya gitu. Makanya saya kalau ngajar itu selalu bahas dulu introduction-nya gitu. Jadi jangan sampai main bahas persamaan tapi siswanya itu nggak tahu persamaan ini digunakan apa. Jadi asalkan dapat soal ini digunakan persamaan yang ribet-ribet, dan itu ngabisin waktu gitu. Terlalu overthinking seperti itu. Itu bahaya sih kayak gitu. Biasanya justru dimiliki oleh peserta KSN yang sudah advance kemampuannya gitu. Nah, terus yang udah nomor B. Nah, nomor D sama ya, tinggal ganti aja masanya dan MR-nya. Dapatnya ternyata 5,4 molar. Nah, pH-nya di sini pH-nya ya karena kalsium nitrat itu adalah garam dari asam kuat dengan basa kuat, maka otomatis dia tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis ya udah definitely pH-nya 7, sekitar 7. Seperti itu. Nah, kalau diukur di pH meter sih kayaknya nggak bakalan 7 sih, karena ada pengaruh ion. Jadi sulit untuk membuktikan bahwa dia itu pH-nya 7. Gitu. Nah, paling gampang ya cuman ini, pakai kertas lakmus seperti itu, atau indikator universal. Nah, sekarang kita masuk ke hitung padatan putih yang terbentuk jika 100 ml kedua larutan ini dicampur. Nah, kalau dicampur di sini 0,38 mol, di sini juga 0,54 mol. Berarti otomatis dari sini karena 1:1, maka reaksi pembatasnya itu adalah si kalsium nitrat, sehingga kalsium karbonat yang terbentuk adalah 0,38 mol. Nah, masanya tinggal dikalikan saja dengan MR-nya, yakni 100, dapatnya 38 gram. Jadi massa yang didapat itu adalah 38 gram. Kayak gitu. Jadi meskipun dicampur, nanti konsentrasinya bakal berubah, cuman kita nggak usah lihat konsentrasinya, lihatnya molnya aja. Gitu. Itu yang F. Terus yang G, jika filtrat pencampuran tersebut diuapkan sampai kering, diperoleh 2 padatan putih. Tuliskan rumus kimia kedua padatan senyawa dalam padatan putih tersebut. Nah, filtratnya itu sebenarnya adalah kalium nitrat gitu. Jadi ketika diuapkan pasti terdapat kalium nitrat. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa
kalium karbonatnya itu berlebih, maka otomatis ternyata filtratnya itu berarti terdiri dari kalium nitrat sama kalium karbonat yang sisa. Maka ketika diuapkan, maka otomatis yang tersisa itu adalah kalium nitrat dengan kalium karbonat. Nah, seperti itu. Nah, kalau diuapkan ya, jadi cuman sekedar mengeringkan airnya saja, itu dapatnya kalium nitrat dan kalium karbonat. Kecuali kalau dipanaskan lagi dalam suhu yang lebih tinggi, maka otomatis kalium karbonat ini bakalan terurai menjadi kalium oksida dengan CO2, K2O dan CO2, seperti itu. Tapi selama tidak dipanaskan lebih lanjut, ya dia nggak bakalan terurai. Seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung padatan masing-masing. Nah, padatan masing-masing, kalau di sini kalium nitrat, maka terbentuknya ya sama seperti ini ya. Ya 0,38 mol juga. Nah, kalium karbonatnya yang terbentuk itu adalah 0,5, sisanya berarti 0,54 dikurang dengan 0,38. Maka di sini kalium karbonat saya 0,54 dikurang 0,38 kali 138, dapatnya sekian gram. Sementara kalium nitratnya 0,38 kali 138, dapatnya sekian gram. Ya, simple ya. Nggak terlalu ribet. Jadi ini soal bonus sih harusnya. Terus hitung, terus pemanasan padatan kalsium nitrat, anhidrat dapat menghasilkan padatan putih baru dan gas oksigen. Nah, ketika dia menghasilkan gas oksigen itu biloxnya itu 0. Nah, biloxnya itu adalah 0. Sementara di kalsium nitrat, bilox oksigen itu adalah min 2. Maka ketika dia ada penaikan bilox, berarti harusnya dia berarti teroksidasi. Si oksigennya itu teroksidasi, maka harusnya ada yang tereduksi. Siapa yang tereduksi itu? Nggak mungkin kalsium, karena tetap ada kalsium. Yang tereduksi itu adalah nitratnya. Nitrat tereduksi jadi apa? Jadi nitrit. Paling mungkin itu seperti itu. Jadi otomatis di sini kita bisa tulis persamaan reaksinya adalah kalsium nitrat menghasilkan, dipanaskan menjadi kalsium nitrit ditambah O2. Simple. Nah, terus kemudian di sini diminta untuk menuliskan volume gas oksigen. Hitung volume gas oksigen dari pemanasan 100 gram kalsium nitrat. Nah, seperti biasa kita cari dulu mol oksigennya. Karena di sini 1:1, maka otomatis mol oksigennya sama dengan mol kalsium nitrat. Kita tinggal cari aja. Nah, di sini dapatnya mol oksigennya itu adalah 0,61 mol. Nah, ini tinggal ini harusnya massa kalsium nitrat. Di sini harusnya ml. Nah, seperti ini. Nah, ini kayak gini terus dapat mol oksigen ya. Setelah dapat mol oksigen, maka kita tinggal cari karena di sini STP ya. STP berarti kan volume molarnya 22,4 liter per mol, maka kita tinggal kalikan saja, kita dapat 13,66 liter. Berarti volume oksigennya itu ada 13,66 liter. Seperti itu. Ya, itu soal nomor 1. Ya, untuk kali ini part 1-nya cuma 1 soal saja. Nanti mungkin dilanjut ke part 2, part 3. Mungkin beberapa soal. Ya, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ke WA ya. Dan Instagram saya, bisa DM di Instagram saya. Bisa juga di komen langsung. Kalau ada kesalahan, tinggal komen aja ya. Kesalahannya di mana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.